Kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan ku mau belajar untuk bersandar. Ku mau belajar untuk bersandar, bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Ku mau belajar untuk bersandar, bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Sekali lagi. Ku mau belajar untuk bersandar, bersandar pada firman. Ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Ku mau hidupku, ku mau hidupku selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Bersama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sedetik pun jangan kiranya berlalu. Sedetik pun jangan kiranya berlalu. Alam hidupku menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan. Bersekutu dengan korbanmu ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu. Dalam hidupku menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan. Bersekutu dengan korbanmu ya Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan kita. Sedetik pun jangan kiranya berlalu.
dalam hidupku menghargai korban-Mu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Haleluya. Inilah permohonan kami Tuhan, agar sedetik pun jangan kiranya berlalu, biar kehidupan kami selalu menyatu dengan Tuhan, selalu menghargai dalam hidup ini, menghargai korban-Mu lewat senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk beribadah, melayani, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Kau sudah berikan kepada kami. Pagi hari ini kami boleh dihimpunkan untuk beribadah, melayani Engkau. Baik kami yang ada di sini maupun umat-umat di Diora dan juga umat-umat yang lain yang mengikuti ibadah secara online. Biar Engkau hadir tengah-tengah perhimpunan kami semua. Sebagai Imam Besar Agung, Kau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Urapan-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kami semua, mengurapi seluruh umat-Mu, mengurapi seluruh pelayan-Mu Tuhan. Setiap peralatan yang kami gunakan urapi, juga jaringan internet, listrik semua Engkau urapi, sehingga ibadah pelayanan kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu bagi kami, firman Roh-Mu dan kasih-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami semua saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya kami tolak, usir semua, kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Berikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu, istri hamba-Mu Tuhan, tolong untuk kami bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka habiskan ibadah pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 27. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semua. Kita bangkit berdiri. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Lagi, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan
telah diatur sempurna menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biar kita dalam menghadapi badai gelombang apapun, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan baik, Dia mampu untuk menolong kehidupan kita tepat pada waktunya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Kita bangkit berdiri. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kor. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kita puji, kita agungkan. Karena Dia selalu beserta dengan kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan lagi pujian kita dari nyanyian rohani 35. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Kembali kita bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Ya, Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita yang mau sungguh-sungguh bersandar, berharap kepada Tuhan. Sehingga sekalipun kita diperhadapkan dengan salib, kalau kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita bisa bermegah di dalam salib Tuhan. Kita akan segera menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan, ku tak bermegah dalam kebaikan, ku tak berpamrih untuk anugerahnya, ku bermegah dalam salibnya. Ku tak bermegah dalam kebaikan, ku tak berpamrih untuk anugerahnya. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang bersedia mati bagiku. Ayat 2. Segala sesuatu yang ku banggakan tak dapat lagi ku pertahankan. Aku tak berlayak menerima kasih-Mu yang penuhi kebutuhanku. Kita bangkit berdiri. Ku bermegah di dalam salibnya. Ku bermegah di dalam salibnya. Ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, karena ku mau bermegah. Ayat 3. Ku mau menderita bukan sebab dosa, seperti teladan yang diberikan Tuhan. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam mengikuti jejak-Mu. Ku bermegah dalam salib-Mu. Kita angkat tangan kanan kita. Ku bermegah di dalam salib-Mu. Ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Sengsara takkan membuat hati susah. Sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku mau bermegah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami mau bermegah di dalam salib-Mu Tuhan. Sebab lewat saliblah kami bisa mencapai kemuliaan kekal bersama dengan Engkau. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Itu sebabnya di saat-saat kami mengikut Engkau, banyak diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, penderitaan daging tanpa dosa. Bukan untuk membuat kami mundur daripada Tuhan, tapi untuk mendorong kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan. Bermegah di dalam salib Tuhan, untuk kami boleh mencapai kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Saat ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya kekuatan firman pengajaran benar yang mampu memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk bertahan mengiring akan Engkau Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami semua mulai dari hamba-Mu, untuk mampu menyampaikan firman yang baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Mohon belas kasih kemurahan bagi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak usir, dihancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman yang suatu kebutuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya ucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Terima kasih buat doa-doa dari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih berikan kekuatan, ya. Tuhan masih memampukan untuk bisa melayani Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita kembali melanjutkan dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Kita membaca ayat 27. Markus 14, kita baca ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Ayat ini Tuhan kutip dari Sakaria pasal yang ke-13. Ya, bagaimana di situ dikatakan bukan cuma memukul, ya, gembala dibunuh. Ya, coba dibaca dulu. Ini Tuhan Yesus kutip dari Sakaria pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-7. "Ai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Nih, jadi di sini gembala akan dipukul atau dibunuh, ya, dipukul atau dibunuh, dan domba-domba akan tercerai-berai. Apa artinya? Gembala dipukul, dibunuh, domba-domba tercerai-berai. Arti yang pertama, ya, dulu Yesus sebagai gembala yang baik rela mati. Itu arti yang pertama. Rela mati untuk menyelamatkan domba-dombanya. Ya, Yohanes 10 ayat 11. Sudah berapa kali kita baca, diterangkan. Ya, ini jadi artinya, ya, dulu Yesus sebagai gembala yang baik rela mati untuk menyelamatkan domba-dombanya, menyelamatkan dari sengsara yang akan datang. Aniaya antikris itu. Sengsara yang akan datang yaitu aniaya antikris, dan dari kebinasaan, penghukuman Tuhan. Itu pengertiannya. Nah, sekarang itu dulu Yesus gembala baik rela mati untuk menyelamatkan domba-dombanya,
dari sengsara yang akan datang, aniaya antikris, dan dari kebinasaan. Sekarang kita harus tergembala. Kita harus tergembala supaya mampu merobek daging kita. Sehingga luput dari sengsara yang akan datang dan dari kebinasaan. Kalau dulu Yesus sudah rela mati, ya, dia rela mati untuk menyelamatkan kita dari sengsara yang akan datang dan dari kebinasaan. Ayo sekarang kita harus tergembala supaya mampu merobek daging kita. Nah, penggembalaan tempat untuk membendung dan merobek daging. Nah, sehingga kita bisa luput dari sengsara yang akan datang dan dari kebinasaan kekal. Ini pengertian yang pertama. Gembala akan dibunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Pengertian yang kedua, akan terjadi kegoncangan melanda penggembalaan. Ini sudah diperingatkan oleh Tuhan. Dulu Tuhan peringatkan kepada murid-muridnya, sekarang peringatan ini kepada kita bahwa akan terjadi kegoncangan di dalam penggembalaan. Jangan heran kalau ketika datang kegoncangan, jangan heran. Memang akan terjadi. Ya, secara rohani, kegoncangan secara rohani ya, lewat dosa. Dosa-dosa menghantam pelayan Tuhan. Gembala bahkan ketika lengah dihantam dosa, terjadi kegoncangan. Secara rohani lewat dosa, lewat ajaran palsu. Ya. Nah itu gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu kegoncangan. Mari sidang jemaat jangan lebih percaya gosip daripada suara gembala, rugi. Jangan lebih percaya gosip daripada suara gembala. Ayo kita memberi diri kita digembalakan berarti kita percaya pada firman, percaya pada gembala. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu secara rohani, kegoncangan lewat dosa. Ya, pelayan-pelayan Tuhan tiba-tiba jatuh. Bersama pelayan jatuh. Gembala jatuh. Itu kegoncangan melanda. Ya, semoga kita tidak dihantam, tidak jatuh oleh dosa. Makanya firman ini mengingatkan supaya kita membentengi diri kita sejak dini. Kita jaga diri kita. Jangan sampai kita dihantam oleh dosa, apalagi puncaknya dosa. Kemudian ajaran palsu, gosip-gosip itu. Karena gosip sudah tidak percaya gembala, karena gosip sudah tidak percaya. Nah, ini hujan. Hujan bulu. Mari, ayo jangan lebih percaya gosip daripada suara gembala. Semoga kita mengerti. Secara jasmani juga kegoncangan lewat masalah ekonomi. Itu membuat goncang. Masalah-masalah ekonomi, masalah nikah, buah nikah. Itu goncang. Karena masalah ekonomi sudah malas untuk ibadah, sudah putus asa. Goncang. Akibatnya domba-domba tercerai-berai. Sama dengan terjadi pemisahan. Ini yang kita doakan supaya jangan sampai kita mengalami pemisahan. Dalam penggembalaan terpisah. Jangan. Terjadi pemisah. Tuhan tolong. Lewat kegoncangan, domba-domba akan terpisah menjadi dua bagian. Kita baca kembali. Zakaria 13 tadi. Sekarang ayat 8 sampai 9. Ini lewat kegoncangan domba-domba terpisah menjadi dua bagian. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah ini domba-domba terpisah menjadi dua bagian. Yang pertama kelompok 2/3. Kelompok 2/3 yang mati rohani sampai binasa selamanya. Nih kelompok 2/3. Apa maksudnya? Kelompok 2/3.
dalam diri manusia ada 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kelihatan, jiwa juga kelihatan, ada di dalam darah, itu jiwa kelihatan, tetapi roh tidak kelihatan. Nah itu, sedangkan roh tidak kelihatan. Jadi kelompok 2/3 ini adalah orang Kristen darah daging. Orang Kristen darah dan daging, itu kelompok 2/3. 2/3 yang kelihatan. Orang Kristen darah dan daging, yaitu orang Kristen yang hanya mengejar perkara-perkara yang kelihatan, perkara-perkara jasmani. Ini makanya ketika diperhadapkan dengan kegoncangan secara jasmani, ekonomi, ya sudah mulai dia tinggalkan ibadah, tidak mau beribadah lagi, melayani Tuhan. Itu kelompok 2/3. Ya, yang hanya mengejar perkara yang kelihatan, perkara-perkara yang jasmani. Sehingga orang seperti ini, kelompok seperti ini tidak bisa tahan masuk proses perobekan daging. Dia tidak akan bisa bertahan masuk di dalam proses perobekan daging. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 18, kemudian mundur 16 sampai 17. Ayat 18, mundur ayat 16 sampai 17. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang benar. Nah, ini kalau dia tidak mengejar yang jasmani, dia pasti bertahan. Ayat 16-17. Kita baca lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau dia mengejar yang tidak kelihatan, pasti bertahan menghadapi perobekan daging. Sebaliknya, kalau mengejar yang kelihatan, perkara jasmani, tidak akan tahan dan tidak akan mau masuk proses perobekan daging. Sehingga dia tidak akan pernah mengalami cobaan hidup, tidak akan pernah tetap manusia darah dan daging, tidak bisa masuk kerajaan surga. Berarti binasa selamanya. 115 ayat 50, manusia darah daging tidak bisa masuk, tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Ini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Coba dibaca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak bisa masuk kerajaan surga. Inilah kelompok 2/3. Sehingga ketika diterpa gosip, langsung mundur dari penggembalaan. Kena angin pengajaran palsu, langsung mundur dari penggembalaan yang benar. Itulah, karena yang dia kejar yang jasmani, semua yang kelihatan. Gembala pun demikian. Bukan cuma domba, gembala pun demikian. Kalau gembalanya hanya mengejar yang jasmani terus, inilah gembala yang akan tergoncang dan akhirnya binasa selamanya. Tuhan tolong kita, ayo mari jangan menjadi kelompok 2/3. Yang kedua, lewat kegoncangan tadi, domba-domba akan dipisah menjadi 2 bagian. Bukan cuma domba ya, gembala pun juga. Ya. Yang kedua, kelompok 1/3. Ini kelompok 1/3. Nah, kebalikannya, kalau tadi 2/3 yang mengejar yang kelihatan, sekarang kelompok 2/3 adalah orang Kristen yang mengejar perkara yang tak kelihatan atau perkara rohani. Itu kelompok 1/3. Orang Kristen yang mengejar perkara yang tidak kelihatan atau perkara rohani. Nah, sehingga mau masuk proses perobekan daging. Nah, itu
kelompok sepertiga. Mau masuk proses perobekan daging dan mengalami keubahan hidup dari manusia darah dan daging menjadi manusia rohani sampai sama seperti Yesus. Itu kelompok yang kedua. Ya, biarlah kita menjadi kelompok yang sepertiga ini. Sedikit memang. Sepertiga dengan 2/3. Memang lebih banyak yang mengejar yang jasmani ketimbang yang mengejar yang rohani. Ayo, jangan kita bangga dengan banyak. Jangan juga pesimis dengan sedikit. Biarlah sekalipun sedikit tapi mengejar yang rohani. Puji Tuhan. Jangan sampai sudah sedikit mengejar yang jasmani. Aduh, kasihan. Mari kita kejar yang rohani. Nah, kita mengalami proses perbaikan daging sehingga mengalami keubahan hidup sampai sama sempurna seperti Yesus. Nah, prosesnya bagaimana? Proses perbaikan daging, proses untuk mengalami perbaikan daging sehingga mengalami keubahan hidup. Ayo kembali ke Zakaria tadi, kita baca prosesnya. Ayat yang ke-9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Nah, ini prosesnya. Ya, prosesnya ya ditaruh dalam api. Ini ditaruh ke dalam api. Bukan untuk dihancurkan. Kalau ditaruh dalam api itu bukan untuk dihancurkan, tetapi supaya kita tampil seperti perak dan emas yang murni. Nah, ini. Ya jangan heran kalau ditaruh di api. Mau sempurna seperti Yesus harus masuk di api. Nah, sakit memang. Jangan heran, jangan mengelak. Nah, kita mau ditampilkan seperti perak dan emas murni. Ada 2 macam api di sini. Kelompok sepertiga itu mau ditaruh di api. Ada 2 macam api. Api yang pertama namanya api penyucian. Yaitu api firman, api Roh Kudus, dan api kasih. Itu api yang pertama. Api penyucian. Yaitu api firman pengajaran benar. Api Roh Kudus dan api kasih. Kalau kita lihat alat di ruangan suci, semua ada apinya. Di atas meja roti sajian ada roti. Di atas roti ada kemenyan dibakar. Ada api, itu api firman. Kemudian pada pelita emas ada pelitanya, sumbu dibakar. Nah, itu api Roh Kudus. Dalam mesbah dupa emas, pada mesbah dupa emas ada dupa dibakar, nah, itu ada apinya juga, api kasih. Nah, jadi penyucian kita mau di kelompok sepertiga mau dimasukkan di dalam api penyucian. Dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci, kita mengalami penyucian oleh api firman, meja roti sajian. Kemudian dalam ibadah raya, kita mengalami penyucian oleh api Roh Kudus, pelita emas. Kemudian dalam ibadah doa penyembahan, kita mengalami penyucian oleh api kasih. Nah, jadi penyucian oleh api Tuhan, api firman, Roh Kudus dan kasih, kita dapatkan lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu penyucian oleh api Tuhan, api firman, api Roh Kudus dan kasih. Kita dapatkan lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ayo masuk di sini ya. Kelompok 2/3 itu dia tidak akan tahan. Dia akan cari-cari alasan untuk tidak bertekun dalam 3 macam ibadah. Begitu ada dengar perkataan yang menyinggung sedikit dari sesama anggota gereja, sudah itu dijadikan alasan. Apalagi kalau itu pelayan. Masa pelayan ngomongnya begitu, malas, saya tidak usah mau ibadah lagi. Bukan karena omongannya orang sampai dia tidak mau beribadah, karena sebenarnya dia mengejar yang jasmani. Dia tidak tahan api penyucian. Itu hanya alasan saja yang dia cari-cari. Opapong Dongalemba mengatakan kalau mau mencari alasan untuk tidak beribadah, iblis menyediakan sekeranjang alasan, tinggal mau dipilih yang mana yang mau diambil. Ya itulah. Bukan karena ada
sandungan dari orang. Bukan, sebenarnya karena dia tidak tahan api penyucian. Jadi kalau biasa saya dengar tanya sama jemaat, kenapa sudah tidak beribadah dari Bapak itu? Si ini, dia tersinggung dengan perkataannya pelayan di gereja. Saya selidiki, telusuri, masih merokok. Ya karena tidak tahan penyucian. Jadi alasan itu. Karena dia masih merokok. Tidak tahan penyucian. Nah ini mari, semoga kita bisa mengerti. Mari, contoh sekarang. Contoh kehidupan yang mengalami penyucian oleh api Tuhan. Yang pertama, Musa. Contoh pertama, Musa mengalami penyucian karakter oleh api firman. Musa mengalami penyucian karakter oleh api firman. Di dalam Kisah Rasul kemarin sudah kita baca pasal yang ke-7, bagaimana Musa selama 40 tahun dididik oleh hikmat Mesir. Dia kaya, pandai, punya kedudukan. Tapi karena dia mengandalkan semuanya itu, mengandalkan yang jasmani, baru melayani 2 orang saja gagal, malah menjadi pembunuh. Nah, karakternya tidak baik. Karakternya tidak baik. Makanya kami di Lempinel, saya bersyukur dididik di Lempinel. Kalau seandainya masih ada sekolah Alkitab yang lain yang mohon maaf ya, yang pengajaran tabernakel yang benar, barangkali bukan di sana, tapi karena hanya tinggal ini Lempinel yang pengajaran yang benar, tabernakel yang benar, disitulah saya masuk. Nah, di sana kami digembleng bukan ini, bukan otak yang diasah, tapi hati. 3 bulan pertama masa pertobatan, 3 bulan kedua sampai 3 bulan yang ketiga, 3 bulan ketiga pemantapan. Nah, itu betul-betul hati yang digembleng, bukan otak. Sebab kalau otak untuk melayani mengandalkan kekuatan daging, gagal seperti Musa, malah menjadi pembunuh. Nah, sebab itu Musa harus masuk dalam penggembalaan. Ya, dia lari ke Midian, dia harus masuk dalam penggembalaan, dia tanggalkan semua sekolahnya yang 40 tahun itu, masuk di dalam penggembalaan, di situ dia disucikan oleh api firman. Karakternya disucikan. Mari dibaca. Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 1, 2 dan ayat 5. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat 5. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, ini Musa mengalami penyucian karakter. Nah, semak duri di sini, Musa melihat ada semak duri, kemudian ada api di dalamnya, tapi semak duri itu tidak terbakar. Nah, itu menunjukkan api surga, api Tuhan. Kalau api dari dunia, di antara semak duri ya pasti sudah terbakar. Ini api surga. Semak duri menunjukkan manusia daging. Kelihatan rukun kalau tidak ada angin. Kelihatan menyatu ketika tidak ada angin. Tapi begitu ada angin, duri-duri itu semak duri saling menusuk. Itulah manusia daging. Waktu tenang-tenang semuanya ya aman, tidak saling menusuk menyakiti. Begitu ada angin pencobaan, saling menyakiti. Itu manusia daging. Nah, api di sini api firman. Yeremia 23 ayat 29. Api yang dimaksud sini adalah api firman. Nah, semak duri itu tidak terbakar. Artinya
Penyucian oleh api firman tidak menghancurkan kita, tidak. Kadang-kala kita sendiri yang berprasangka yang buruk. Wah, firman terlalu keras. Mau bagaimana hidup begini? Kalau firmannya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya mati hidup di dunia kalau selalu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu prasangka buruk, pikiran yang buruk. Memang penyucian firman itu sakit bagi daging, tapi tidak untuk menghancurkan kita. Tidak. Tapi untuk kita memiliki karakter yang baik. Nah, lewat penyucian oleh api firman, Musa disuruh menanggalkan kasut. Artinya memiliki karakter bayi yang baru lahir. Nah, itu penyucian karakter. Musa memiliki karakter bayi yang baru lahir supaya bisa dipakai, diutus. Nah, waktu dia masih di Mesir, wah sombong. Sombong, nah, dalam pengembalaan direndahkan sampai betul-betul memiliki karakter bayi yang baru lahir. Apalagi yang mau dibanggakan? Bayi. Coba, bayi yang baru lahir, mau dia bayi orang kaya, konglomerat. Orang kaya nomor 1 di dunia, kekayaannya sekitar 2.000-an triliun. Wah, 2.000 triliun hampir menyamai anggaran belanja negara Indonesia. Bayangkan itu. Sudah uangnya seberapa banyak itu? 2.000 triliun, lebih 2.000, hampir 3.000. Itu orang nomor 1 di dunia, kekayaan orang terkaya nomor 1 di dunia. Wah, anaknya kalau dia punya bayi, sekalipun bayi orang kaya, apa yang dia mau andalkan? Bayi yang baru lahir. Bayi itu tidak ada mau sombong-sombongan. Oh, misalkan biasanya kan bayi dikasih gelang. Oh, gelang saya emas. Tidak. Kalau ditaruh di rumah sakit, box-box bayi, ada yang gelang emas, ada yang gelang karet, ada yang gelang plastik. Tidak ada mau bangga-bangga. Oh, saya orang kaya, bayi orang kaya, gelang emas. Tidak. Itu bayi. Nah, itulah karakter bayi yang baru lahir. Apa karakter bayi yang baru lahir? Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 1. Ini karakter bayi yang baru lahir. Yo, kadang kita baru ada sesuatu sedikit saja sudah bangga. Itu belum bayi. Belum bisa dipakai Tuhan. Ayo kita baca. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buang dosa. Itu karakter baik. Membuang dosa. Bayi tidak tahu berbuat dosa. Bayi tidak ada saling mencela, saling menghina, marah-marah. Tidak ada bayi yang baru lahir. Nah, ini membuang dosa sampai dusta. Buang dosa sampai dusta. Lewat proses mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni, jangan diperbuat lagi. Itu bayi. Buang dosa dan dusta. Ya, sampai dusta. Lewat proses mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni, jangan ulang lagi. Juga lewat proses mengampuni dan melupakan dosa orang lain. Kadang dosa kita sendiri kita sudah buang. Nah, dosa orang lain tidak mau kita buang, kita simpan. Lewat praktik tidak mau mengampuni. Suami mengaku, istri tidak mau mengampuni, istri mengaku, suami tidak mengampuni. Ya rugi. Dosa sendiri kita buang, dosa orang lain kita pertahankan. Tidak mau kita buang, ya rugi kita. Orang lain yang berbuat dosa, kita yang binasa. Karena dia sudah mengaku, dia diselamatkan, kita tidak mau mengampuni, kita yang binasa, rugi. Ayo buang dosa sampai dusta. Lewat proses mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Mengampuni dan melupakan dosa orang lain. Itu karakter bayi. Karakter bayi yang kedua ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini yang kedua, selalu rindu, selalu ingin, selalu rindu air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan rohani. Sama dengan air susu yang murni itu firman pengajaran yang murni.
dan rohani dalam urapan Roh Kudus. Nah, itu selalu rindu firman pengajaran yang murni dalam urapan Roh Kudus, firman penggembalaan. Selalu rindu firman penggembalaan. Datang ke gereja yang dia cari firman penggembalaan. Firman pengajaran yang murni. Selalu ingin bayi. Biar dikasih. Kalau dia bayi itu selalu ingin air susu ibu. Misalkan dia haus, lapar. Nah, lalu ditukar dengan kunci motor yang terbaru. Ya tetap dia nangis. Ditukar dengan gelang emas. Berapa gram, ya tetap dia nangis minta air susu. Ya begitu juga bayi. Mari, biar itu ada dalam diri kita. Ke gereja selalu rindu. Saya rindu firman, mau dengar firman. Mau dengar firman pengajar. Yang benar dalam urapan Roh Kudus, yang murni dalam urapan Roh Kudus. Itu karakter yang kedua, bayi. Yang ketiga di ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah ini yang ketiga, hidup bergantung pada kebaikan kemurahan Tuhan. Itu yang ketiga. Hidup bergantung pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan bergantung pada apa yang ada di dunia ini sekalipun kita miliki. Nah, bayi ya bergantung pada kebaikan kemurahan Tuhan, tangan kebaikan kemurahan. Kalau bayi secara jasmani bergantung pada tangan ibunya. Dia tidak bergantung pada, misalkan tadi saya katakan kaya, ya, tanpa tangan ibunya buat apa? Dikasih susu yang mahal, ada botol yang mahal, ada air paling bagus. Nah, kalau tidak ada tangan ibu yang buat susu, mati dia. Mati. Nah itu hidup bergantung pada kebaikan kemurahan. Ingat, hidup kita di dunia ini bagaikan bayi berada di padang gurun. Nah itu keadaan kita. Selalu ingat tuh, kita hidup di dunia seperti bayi berada di padang gurun. Oh, orang dewasa saja di padang gurun kewalahan, bisa mati. Apalagi bayi di padang gurun. Nah yang dibutuhkan tangan kebaikan, kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Ini Musa bertahan dalam api penyucian dalam penggembalaan. Sehingga ia diutus, dipakai oleh Tuhan. Ini contoh pertama. Musa bisa diutus, dipakai oleh Tuhan. Mengalami penyucian api firman. Nah sekarang contoh yang kedua. Yesaya. Seorang pelayan Tuhan. Tapi bibirnya najis. Ayo baca. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Pelayan tapi najis bibir. Oh banyak sekarang pelayan-pelayan seperti Yesaya. Ayat 5 sampai 8. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nih Yesaya, seorang pelayan Tuhan. Tapi najis bibir. Dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Apa yang bisa menyucikan? Dia najis, sekelilingnya najis. Wah betul-betul terkontaminasi dengan kenajisan, campur baur dengan kenajisan. Nah tetapi dia mengalami api penyucian dari mezbah korban bakaran. Api yang di bara yang ditaruh di bibirnya adalah bara dari mezbah korban bakaran. Nah mezbah korban bakaran sekarang menunjukkan korban Kristus. Dulu di mezbah korban bakaran ada binatang-binatang kurban yang dipersembahkan untuk korban penebus salah, korban keselamatan, korban ucapan syukur, korban bakaran dan lain sebagainya.
Nah, semua korban itu sudah digenapi oleh korban Kristus yang merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Nah, jadi Yesaya mengalami penyucian api kasih Allah. Nah, kalau tadi Musa mengalami penyucian api firman, nah sekarang Yesaya mengalami penyucian api kasih Allah. Apa yang disucikan? Mulutnya. Tadi Musa karakternya. Sekarang Yesaya mengalami penyucian mulut. Sehingga akhirnya dia bisa diutus, tadi ayat yang ke-8. Diutus, dipakai Tuhan. Sama, Musa juga diutus, dipakai Tuhan. Yesaya diutus, dipakai oleh Tuhan. Praktek perkataan yang disucikan. Yuk kita periksa perkataan kita. Ya, mungkin selama ini perkataan kita perkataan yang najis bibir. Nah, sekarang praktek perkataan yang disucikan. Efesus 4 ayat 29. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini perkataan yang disucikan. Perkataan yang membangun. Perkataan yang disucikan itu perkataan yang membangun. Perkataan yang mengandung kasih Allah. Sehingga orang yang mendengar perkataan kita beroleh kasih karunia. Ya, beroleh kasih karunia, tertolong. Mungkin dia sudah lemah rohaninya, tapi karena perkataan kita perkataan yang membangun, perkataan yang menasihati, nah dia terbangun kembali rohaninya, kuat kembali rohaninya. Bukan malah perkataan yang melemahkan, jangan. Ya, apalagi soal ibadah, mari saling mengingatkan, menasihati. Dalam Ibrani 10 itu, nasihat yang terutama hari-hari terakhir, nasihat beribadah. Kadangkala kita salah dalam perkataannya. Ketika ada anggota keluarga yang sudah mungkin kecapean, dia tidak mau beribadah, capek, ya kita bukannya menguatkan. Ya sudah, kamu istirahat saja di rumah, nanti saya lapor sama Pak Gembala. Seharusnya dikuatkan, ayo ibadah, nanti pulang ibadah baru istirahat. Nah gitu, perkataan yang menasihati, perkataan yang membangun. Nah, kalau kita selalu ikuti kelemahan daging kita, akhirnya nanti lemah terus, mati rohani. Yuk, perkataan yang membangun satu dengan yang lain. Nah ini, tidak ada dusta lagi. Ya. Semua perkataan jadi berkat. Bukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Nah ini semoga kita bisa mengerti. Itu contoh yang kedua. Contoh pertama, Musa mengalami penyucian karakter. Ya, sehingga dia diutus, dipakai oleh Tuhan. Contoh yang kedua, Yesaya mengalami penyucian mulut, juga diutus, dipakai Tuhan. Ya, jujur ya, penyucian itu sampai jujur, berkata jujur. Nah, dan kalau jujur, Amsal mengatakan lidah orang, doa orang jujur dikenan oleh Tuhan. Ini dijawab oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Kemudian contoh yang ketiga, murid-murid mengalami, kali ini jelas, mengalami penyucian oleh api Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini penyucian oleh api Roh Kudus. Murid-murid mengalami penyucian oleh api Roh Kudus. Nah, siapa yang menonjol setelah mengalami penyucian oleh api Roh Kudus?
siapa yang menonjol dari antara 120 murid itu. Nah, coba di ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang menonjol di sini Petrus. Dia tampil berkhotbah. Jadi kita ambil dari 120 murid itu satu contoh saja. Petrus. Apa yang disucikan dari Petrus? Kita pelajari dari pribadi Petrus. Dia mengalami penyucian oleh api Roh Kudus. Apa yang disucikan? Jawabannya adalah hati. Hati Petrus disucikan. Ya, hati Petrus disucikan. Kita tahu dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, ternyata hati Petrus tidak memiliki kasih baik kepada Tuhan juga kepada sesama, kosong dari kasih. Bayangkan sekian tahun bersama dengan Yesus tapi kosong dari kasih. Di ayat 15 Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus jawab, aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Tuhan tanya ayat yang ke-16, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih Tuhan? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih phileo, kasih sesama. Tuhan turunkan di ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Petrus menangis karena dia tidak punya kasih. Tuhan dia sangkali. Yesus yang adalah sahabatnya dia sangkali. Tidak punya kasih kepada Tuhan, tidak punya kasih kepada sesama. Nah itu Petrus. Nah, tapi lewat Roh Kudus, penyucian api Roh Kudus, Petrus memiliki kasih. Buktinya ya, Petrus menyangkal Yesus, ya itu tidak punya kasih kepada Tuhan. Memotong telinganya Malkus, hamba imam besar, nah, tidak punya kasih kepada sesama. Dalam Yohanes 21, Simon yang menjadi, ya kalau saya pakai mungkin kurang tepat, provokator, nah, sehingga murid-murid yang lain tinggalkan pelayanan juga seperti Petrus. Aku pergi menangkap ikan, padahal dia sudah diangkat jadi penjala manusia, kembali jadi penjala ikan. Murid-murid yang lain serempak berseru, kami juga. Nah, tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayan. Oh ini, api Roh Kudus menyucikan hati Petrus. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati Petrus, juga di dalam hati kita. Ya. Jadi firman menyucikan karakter Musa, juga karakter kita. Api kasih menyucikan mulutnya Yesaya, juga mulutnya kita. Api Roh Kudus menyucikan hatinya Petrus, juga hati kita. Roh Kudus itu mencurahkan kasih di dalam hati. Roma 5 ayat 5. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Oh, semoga kita mengalaminya pagi hari ini. Yuk, api firman itu kesempatan seluas-luasnya dalam ibadah PA untuk menyucikan karakter. Api kasih, kesempatan seluas-luasnya dalam ibadah doa, menyucikan mulut. Sampai mulut hanya menyembah Tuhan, ya, perkataannya sudah perkataan yang membangun dan hanya untuk menyembah. Kemudian api Roh Kudus, kesempatan seluas-luasnya dalam ibadah raya, kita disucikan. Nah, hasilnya sekarang, hasil penyucian. Kita belajar dari Petrus. Hasil penyucian. A, dari hati
hati takut sehingga menyangkal Yesus. Petrus takut sampai menyangkal Yesus, disucikan. Menjadi berani berkhotbah tentang Yesus. Ya. Dan 3.000 jiwa dimenangkan. Berarti Petrus dipakai Tuhan. Nah, sekarang bagi kita dari hati yang takut sesuatu di dunia ini. Nah, sekarang berubah menjadi hati yang takut sama Tuhan. Sehingga berani bersaksi tentang Yesus di mana-mana. Tentang firman di mana-mana. Nah, itu hasil penyucian yang pertama. Ya, banyak kali kita takut, jujur saja. Ya, itulah memang keadaan manusia berdosa itu salah satu keadaannya takut. Dalam Matius 3, Kejadian 3 ya takut. Takut. Manusia itu sembunyi dari Allah. Adam, di mana engkau? Aku sembunyi ketika aku mendengar suara langkah kakimu, aku bersembunyi karena aku takut, aku telanjang. Ya, takut. Ini hati disucikan. Ayo. Dari yang sering takut sesuatu di dunia sampai tidak takut Tuhan, menyangkal Tuhan. Sekarang takut sama Tuhan, berani bersaksi tentang Yesus, tentang pengajaran yang benar. Nah, di mana-mana kita berada. Di Tuhan. Kemudian hasil penyucian yang kedua, nah, Petrus dari mengulurkan tangan memotong telinga orang. Nah, Petrus sekarang bisa mengulurkan tangan menolong orang yang lumpuh. Kisah Rasul 3 ayat 6-7. Tadinya memotong telinga, nah sekarang menolong orang yang lumpuh. Ulurkan tangan menolong orang yang lumpuh. Kisah Rasul 3 ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, ini menolong orang yang lumpuh. Tadinya dia ulurkan tangan potong telinga. Nah, sekarang tangannya diulurkan menolong orang yang lumpuh. Nah, artinya hasil penyucian, nah, ada kasih kepada sesama. Hati memiliki kasih kepada sesama. Untuk menolong sesama yang dalam keadaan lumpuh rohani. Ya, kita tolong. Banyak mengulurkan tangan sekarang kepada sesama yang lumpuh rohaninya. Bawa ke gereja, doakan. Nah, itu. Nah, bukan seperti Petrus ulurkan tangan potong telinga jadi sandungan. Potong telinga itu jadi sandungan. Orang tidak mau dengar pengajaran lagi. Telinganya sudah terpotong, bagaimana mau mendengar pengajaran lagi. Ya Tuhan tolong, mari kita mau mengulurkan tangan. Masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita mungkin yang lumpuh rohaninya. Membutuhkan uluran tangan dari kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kita yang menolong ini apakah kuat kaki mata kaki kita atau kita juga lumpuh? Nah, bagaimana mau menolong kalau kita sendiri lumpuh? Tidak berdiri teguh pada pengajaran yang benar. Tidak berdiri teguh pada korban Kristus, itu lumpuh itu. Ayo mari kita dulu ya. Jangan lumpuh untuk menolong yang lain. Puji Tuhan. Ya, jangan nanti kita dicap seperti Ayub mencap teman-temannya. Penghibur sialan kamu semua. Wah, teman-temannya menghibur tapi menyudutkan Ayub. Sampai Ayub bilang penghibur sialan kamu semua. Nah, ini. Karena mereka tidak mengalami, belum ada pengalaman dengan Tuhan mau menolong orang. Nah itulah. Jangan terjadi dalam kehidupan kita. Mari. Kemudian yang ketiga, hasil penyucian yang ketiga. Roma 12 ayat 11. Ini penyucian oleh api Roh Kudus. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, Tuhan.
Ya, mau segera diberantas ini burung-burung di atas ini. Kalau di Diora tokek. Nah, 2 kali saya khotbah kejatuhan bom dari tokek. Wah. Nah, kalau di sini burung. Nah, ini. Nah, mari, yuk kita mohon kepada Tuhan kekuatan dari Tuhan untuk melayani dengan setia berkobar-kobar. Jadi ini yang ketiga, hasil yang ketiga, bisa setia berkobar-kobar melayani Tuhan. Setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Ya, kita setia berkobar-kobar melayani sampai garis akhir. Ya. Semoga kita bisa ini kami diuji oleh Tuhan. Memang orang sakit dua-dua saling merawat ya. Tapi Tuhan kasih kekuatan pada istri saya, sudah hamil tua, sakit, tapi masih bisa merawat saya juga. Ya, memang kadang kami laki-laki ini kalau sakit justru lebih maer ya daripada perempuan. Lebih manja. Ya. Tolong ya, dia dikasih kekuatan oleh Tuhan, dia rawat saya. Kemarin jujur hampir pingsan saya memohon. Wah, makanya sudah tidak tahan ya, sudah tidak ajak berdiri, langsung berdoa. Nah, memang sudah lemas sekali dingin. Ternyata mungkin kurang gula, setelah minum air gula sudah enak ulang. Nah, tadi sebelum ibadah minum air gula. Nah, Tuhan tolong kasih kekuatan bisa melayani. Ya mohon maaf sidang jemaat Diora, kalau hari ini tidak bisa melayani di sana, diarahkan siaran langsung ikut di Tonusu. Ya, puji Tuhan, ini yang ketiga hasilnya. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok, jika kita mau tekun dalam 3 macam ibadah pokok, maka kita akan mengalami penyucian oleh api firman, api Roh Kudus, api kasih, sehingga pasti dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Semakin suci, semakin dipakai oleh Tuhan. Ayo, semakin tekun dalam 3 macam ibadah, mantap dalam penggembalaan, kita mengalami penyucian dan pasti dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Oh, semoga besar kecil, tua muda, kita semua ya, dipakai oleh Tuhan. Pemakaian Tuhan tidak dibatasi oleh usia, pemakaian Tuhan tidak dibatasi oleh harta dan lain sebagainya. Semua bisa dipakai oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ada yang dipakai dari segi dana, ada yang dipakai dari segi tenaga, ada yang dipakai dari doa, nah, semua dipakai. Saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa apalagi, tapi bisa berlutut menyembah ya, itu berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Nah, dipakai Tuhan. Kita dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai. Nah, yang bisa main musik, mahir musik, bisa nyanyi ya jangan bangga, jangan sombong. Ya tetap kita semua mau dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini ada 2 macam api Tuhan ya. Yang kedua, sesudah dipakai Tuhan, nah, kita masih harus mengalami api pemurnian. Nah, ini yang kedua. Ada 2 macam api Tuhan ya. Sesudah dipakai, api yang pertama api penyucian. Nah, untuk kita dipakai Tuhan. Yang kedua, sesudah dipakai Tuhan, masih harus masuk api pemurnian. Sama dengan nyala api siksaan. Sama dengan percikan darah. Atau sengsara daging tanpa dosa. Saya singkatkan saja, nyala api ujian. Nah, masih harus kita masuk di situ. Nyala api ujian. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Masih harus mengalami api ujian. Tapi sekali lagi bukan untuk hancur. Ya, tadi api penyucian bukan untuk menghancurkan, api ujian juga bukan untuk menghancurkan. Ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akannya api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini api ujian. Harus jangan heran, dikatakan jangan heran. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ya jangan heran. Kenapa saya sudah tergembala? 3 macam ibadah pokok saya ikuti, saya mau disucikan. Kok saya menderita? Ya, jangan heran. Harus itu. Ini penyucian terakhir. Ini sudah suasana ruangan maha suci. Percikan darah itu suasana ruangan maha suci. Tadi api penyucian ruangan suci. Sudah ada di ruangan suci. Nah, sekarang mau masuk ruangan maha suci. Untuk sekina glory kita dapatkan. Sinar kemuliaan. Roh kemuliaan. Nah itu coba tabernakel ya. Ruangan maha suci. Ada sekina glory di situ. Nah, itu sekina glory. Nah harus mengalami percikan darah. Kita harus mengalami percikan darah. Yesus sudah alami. 7 di atas tutup itu percikan darah yang dialami. Sekarang kita 7 percikan darah di depan tabut. Itu juga harus kita alami. Nyala api ujian. Sekali lagi, jangan takut. Ada roh kemuliaan memampukan kita. Tujuannya apa? Nah, tadi tujuan penyucian untuk kita dipakai. Sekarang tujuan pemurnian, api pemurnian supaya kita tampil seperti perak dan emas murni. Sakaria tadi ya. Kita tampil seperti perak dan emas murni. Kita diubahkan sehingga tampil seperti perak dan emas murni. Ya nih. Oh, semakin dipakai oleh Tuhan. Apa itu perak, apa itu emas? Nah, ini lewat percikan darah api ujian kita akan ditampilkan seperti perak dan emas murni. Perak dulu. Amsal 10 ayat 20a. Amsal 10 ayat yang ke-20a. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Nah ini perak. Lidah orang benar. Lidah yang jujur. Nah, ini lewat api ujian, Tuhan mau supaya kita memiliki lidah yang jujur. Terutama jujur soal 3 hal. 1, jujur soal pengajaran. Titus 2 ayat 7. Ayo jujur soal pengajaran. Kalau benar, katakan benar, dukung, praktekkan. Kalau palsu, katakan palsu, hindari. Nah, itu jujur soal pengajaran. Ya, katakan ya, tidak. Selebihnya itu dari si iblis. Katakan ya pada pengajaran benar, katakan tidak pada ajaran palsu. Sekalipun dia menggoda, menguntungkan secara jasmani. Ya, jujur soal pengajaran, lidah orang benar. Ya, jujur soal pengajaran, kemudian dalam Ibrani 13 ayat 4, jujur soal nikah. Dan ketika kita diuji, ayo sampai kita jujur soal nikah. Apa yang tersembunyi, yang kita sembunyi-sembunyi selama ini, ayo selesaikan jujur pada suami, kepada istri, jujur soal nikah. Juga terakhir, jujur soal keuangan, milik Tuhan terutama, jujur. Nah, itu ketika kita mengalami api ujian supaya kita bisa jujur. Jujur soal miliknya Tuhan, soal keuangan. Jujur, semoga kita bisa mengerti. Nah, inilah perak. Penyucian itu penyucian oleh api firman untuk kita, api firman roh dan kasih untuk kita dipakai Tuhan. Penyucian oleh api pemurnian, api siksaan, api ujian untuk kita bisa jujur. Tuhan cari kehidupan yang jujur. Oh, semoga kita mengerti kehidupan yang jujur itu sedang dikembalikan segambar dengan Allah. Kita baca pengkhotbah, orang jujur itu sedang dikembalikan segambar dengan Allah Tritunggal. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Ini manusia yang segambar dengan Allah. Jujur. Tetapi mereka mencari banyak dalih. Waktu sudah dirusak oleh setan, menjadi banyak berdalih.
Nah sekarang kalau kita mau jujur, kita sedang dikembalikan untuk segambar dengan Allah. Untuk kelak menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Amin. Ya jujur. Kemudian api ujian itu mengubahkan kita untuk tampil seperti emas. Seperti perak, jujur, seperti emas. Kita baca, apa itu emas? Amsal 25 ayat 12. Amsal 25 ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi emas ini taat dengar-dengaran. Ya. Perak itu jujur, emas taat dengar-dengaran. Pada firman apapun resikonya. Nyala api ujian untuk kita bisa taat. Abraham diuji supaya dia taat pada Tuhan. Tuhan minta anaknya Ishak. Yang lama dia nanti lahir di masa tuanya. Tentu yang dia banggakan, dia andalkan, dia kasih, sangat dia kasih. Tapi Tuhan minta untuk dikorbankan. Dan Abraham mau melakukannya. Ini emas itu ketaatan, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Apapun resikonya. Sampai daging tidak bersuara lagi. Kita mau taat. Mulai dari saya sebagai gembala hamba Tuhan. Taat. Pelayan-pelayan. Taat. Firman A datang. Lakukan A. Firman B lakukan B. Ya, kadang-kala kita pelintir-pelintir. A dijadikan B. B jadikan A. Tidak mau taat karena ikuti suara daging. Nah, Tuhan tolong kita ya. Tadi teguran orang bijak. Teguran orang bijak. Orang bijak itu menunjukkan gembala. Jadi apa yang diberitakan, teguran firman diberitakan oleh gembala. Mari kita mau taati. Kita mau taat. Biasanya juga jemaat datang minta nasihat. Kalau sudah dinasehati oleh gembala, taati. Nah itulah manusia daging ini cari-cari yang cocok bagi daging. Sudah minta nasihat gembala, sudah dinasihati, karena dia rasa tidak cocok, tanya sama pendeta lain. Sampai dia temukan yang jawaban yang cocok bagi dagingnya, itu yang akan dia lakukan. Oh jangan, jangan seperti itu ya. Tidak ada gunanya bertanya kalau tidak mau dilakukan, ditaati. Ya saya pengalaman, tanya begini, saya nasihati, jawab, tidak dilakukan, ya sudahlah. Tinggal saya ikuti dengan doa dan betul berakibat. Karena tidak mau taat berakibat. Mari belajar taat pada firman Tuhan. Apapun resikonya. Puji Tuhan. Nah kembali ke Sakaria 13 tadi. Kitab Sakaria pasal 13 kita kembali baca ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah ini, jika kita sudah mengalami penyucian, kemudian sudah dipakai Tuhan dan mau menerima nyala api ujian sehingga mengalami korban hidup, maka kita bisa berseru memanggil nama Tuhan. Bisa berseru memanggil nama Tuhan. Bisa berdoa menyembah Tuhan. Bisa berseru memanggil nama Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan. Itu kalau sudah mau disucikan, dipakai, mau mengalami api ujian, diubahkan, ya bisa menyembah, berseru, memanggil nama Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Hasilnya, bagian-bagian terakhir. Hasilnya, yang pertama, nama Yesus. Ya, kalau kita berseru memanggil nama Tuhan, nama Yesus. Hasil pertama, nama Yesus memberi kemenangan atas setan Tritunggal, trio setan. Filipi 2. 9 sampai 10. Nama Yesus
memberi kemenangan atas trio setan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, ini menang atas trio setan. Sumbernya pencobaan. Setan itu sumbernya pencobaan. Sumbernya dosa. Sumber kegagalan, air mata, semua yang jelek-jelek. Kalau menang atas setan berarti menang atas masalah. Menang atas kegagalan, jadi berhasil pada waktunya. Menang atas dosa, ya kita bisa hidup benar suci di hadapan Tuhan. Nah ini hasil yang pertama. Yuk, sekarang banyak berseru memanggil nama Tuhan. Nah, kalau kita belum disucikan, tidak mau dipakai Tuhan, tidak mau menerima nyala api ujian, biar kita berseru semalam-malaman, berseru sepanjang hari memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak akan jawab. Tapi kalau sudah mau disucikan, minimal mau disucikan, kita berseru, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Maka Tuhan berikan kemenangan atas setan, trio setan. Ini hasil yang pertama. Nama Yesus memberikan kemenangan. Hasil yang kedua, nama Yesus membuat semua indah pada waktunya. Mazmur 135 ayat 3. Nama Yesus membuat semuanya indah pada waktunya. Mazmur 135 ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasyhurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Ayo, apa yang buruk, yang rusak, yang mungkin kesehatan, masa depan pemuda, nikah mungkin, ekonomi dan lain sebagainya, pelayanan, Tuhan mampu menjadikan semua indah pada waktunya. Nama Yesus menjadikan semua indah pada waktunya. Ini hasil yang kedua yang akan kita raih. Nama Yesus. Sungguh dahsyat kuasa nama Yesus itu. Hasil yang ketiga, Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. 7 perempuan gereja di akhir zaman. 7 itu akhir zaman. Gereja akhir zaman. 1 laki-laki itulah Yesus. Kita mau melekat kepada Yesus. Yang ketiga, nama Yesus dilekatkan pada nama kita. Nama Yesus dilekatkan kepada nama kita. Artinya, ya nama Yesus dilekatkan artinya kita mengalami penyucian sampai sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Itu nama Yesus dilekat. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Kepunyaan Yesus mempelai pria surga. Nah, dan Yesus juga kepunyaan kita. Tadi ya dalam Sakarya 13, mereka adalah kepunyaanku. Aku kepunyaan mereka. Itu juga dicatat dalam Wahyu 21. Ayat 3. Ya, kita kepunyaan Tuhan, Tuhan kepunyaan kita. Ini ya, seperti saya menikah dengan istri saya, ya nama saya sudah dilekatkan kepada nama istri saya. Dia kenal nyonya atau ibu pendeta Legontu, pendeta Handri Legontu. Nama pribadinya sudah jarang dikenal. Kalau KKR, kartu pengenalnya ya ibu pendeta Handri Legontu, ya nama dilekatkan. Nama Yesus dilekatkan kepada kita, berarti kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Kepunyaan Yesus untuk selama-lamanya. Ayat terakhir, Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka adalah menjadi umatnya
dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu mempelai wanita tuh. Nah, mundurlah di ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Hari mau disucikan dalam penggembalaan untuk dipakai Tuhan dan mau menerima api ujian supaya kita bisa berseru memanggil nama Yesus dan Dia mendengar setiap seru doa kita. Nama Yesus memberikan kemenangan, nama Yesus menjadikan semua indah pada waktunya. Nama Yesus dilekatkan kepada kita kelak. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mau berseru, memanggil nama Tuhan. Apapun pergumulan kita hadapi, hanya berseru, memanggil nama Yesus. 147 nyanyian rohani. Dia hanya sejauh. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru, manggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya menyeru nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan. Lagi. Nama Yesus menjadikan semua indah. Dan nama Yesus mau dilekatkan kepada kita. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia
Haleluya, hanya sejauh doa sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Sembah Dia, serukan nama Yesus. Haleluya. 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 Yesus. 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 Kami menyembah-Mu Yesus. 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 Haleluya. Yesus. 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 Haleluya. Biar kuasa nama-Mu kami boleh alami. Kami mau disucikan, Engkau pakai selalu Tuhan. Mampukan kami menerimanya api ujian Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Roh-Mu dan kasih-Mu biar penyucian selalu berjalan dalam kehidupan kami. Kami semakin dipakai oleh Tuhan, melayani mengasihi Tuhan sampai garis akhir. Dan di saat kami menghadapi nyala api ujian, tolong kami Roh Kudus, Roh kemuliaan memampukan kami. Bagi dengan sadar kepada Tuhan, sampai kami bisa menyeru nama Yesus, nama-Mu sampai dilekatkan atas kami semua. Kami layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu, istri hamba-Mu, Bapak Uce, pemulihan kesehatan, Bapak Gembala Tentena juga ampuni. Jamah Tuhan, sembuhkan kuasa bilur. Tolong kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami tidak mau dikalahkan oleh iblis setan lewat penyakit ini Tuhan. Tolong, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya. Kita membawa korban persembahan. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Sekali lagi. Heran namanya, sungguh heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Untuk ibadah kita, mohon maaf kepada sidang jemaat Diora. Minta tolong untuk minggu ini, semoga sampai Tuhan kasih pemulihan kesehatan. Untuk minggu ini, ya siaran langsung gabung di Tonusu dulu. Ya, saya belum mampu memaksakan untuk ke sana. Ya, Tuhan tolong, mohon maaf sekali lagi kepada jemaat Diora. Ya, bukan di anak tirikan, tidak ya. Sekali lagi saya bisa
jadi gembala di Diora ya karena Tuhan sudah latih di Tonusu. Jadi bukan menganaktirikan jemaat di Diora, sama-sama diperhatikan. Berkat firman-Nya juga sama untuk kita semua. Mohon bantu doa supaya Tuhan kasih pemulihan ya, juga untuk istri dan Bapak Gembala di Tentena yang tadi malam telepon masih diinfus, masih susah untuk makan ya. Saya juga agak kesulitan untuk mencerna makanan ini, masuk keluar lagi, dipaksakan masuk keluar lagi ya, tapi Tuhan kasih kekuatan ya. Tuhan tolong, doakan supaya bisa sehat, pulih kembali kesehatan saya untuk bisa melayani normal seperti biasanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tukang masih tetap masuk sepanjang minggu ini. Kita akhiri ibadah kita dan mohon maaf belum ada warta ya, kita tidak mampu mengetiknya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua. Dan mampukan untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengalami penyucian oleh api firman Roh Kudus dan kasih Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ketika harus diperadabkan dengan api ujian, kami bisa menerimanya dengan bermegah di dalam salib Tuhan, bukan bersungut-sungut. So kami yakin di balik api ujian itu ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biar nama Tuhan benar-benar dilekatkan kepada kami. Untuk kami benar-benar menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Baik umat-Mu di Tonusu, yang di Diora, Tuhan berkati semuanya. Juga yang mengikuti ibadah secara online dari tempat-tempat yang lain juga Engkau berkati. Apapun yang sudah dikorbankan karena Engkau balas berkati, kaitkan semua masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali tidak ada satupun yang tertinggal dan binasa. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini Engkau berkati, berikan perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan untuk dipakai melayani mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertambahkan jiwa baik di sini di Diora, pembukaan rahasia firman semakin dilimpahkan bagi kami semua. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan tolong. Engkau Yehova Jireh sanggup menyediakan dan dari tidak ada menjadi ada. Kami tetap berdoa untuk kesehatan hamba-Mu, kesehatan istri hamba-Mu juga Bapak Gembala Tentena, Bapak Uce, pemulihan kesehatan, Mama Nego di Diora, Tuhan ampuni semua. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kuasa-kuasa iblis setan sakit penyakit yang mengganggu, menghambat kami beribadah melayani-Mu. Kami tolak, kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani secara langsung online semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.